Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Andra Jonsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menginstal ulang laptop dari awal sampai dengan akhir. Dan di sini saya akan memperhatikan step demi stepnya, langkah-langkah detailnya agar kalian semua paham dengan apa yang saya berikan ini. Jadi jika kalian belum pernah menginstal ulang laptop sebelumnya, kalian bisa menonton video ini karena akan saya buat dari awal, dari belum tahu apa-apa sampai dengan selesai. Oke, langsung saja. Nah, perlu kalian ketahui juga, untuk menginstal ulang Windows, terutama sistem operasinya Windows, kalian tidak perlu khawatir tentang perbedaan antara Windows 7, Windows 8 ataupun Windows 10 karena untuk tahapan instalasinya semuanya itu hampir sama, tidak ada perbedaannya. Jadi jika kalian ingin menginstal Windows 10, kalian juga bisa menonton video ini karena semua tahapannya hampir sama, tidak ada perbedaannya. Cuma mungkin nanti di finishing Windows 10 lebih ribet dibanding Windows 7, tapi untuk tahapan yang lainnya itu hampir sama. Oke, di sini saya sudah ada file ISO-nya. Nah, kalian bisa mendownload di internet, itu ada banyak file ISO-nya. Jadi di sini kita harus mendownload ISO-nya dulu. Kalian buka Chrome, lalu kalian ketikkan di sini download Windows 7. Dan sebenarnya kalian bisa mendownload di banyak website. Ini sudah tersedia banyak sekali. Kalian tinggal pilih saja, dan ini updatean terbaru. Kalian bisa lihat di sini ada tanggal 15 April 2021, ini tanggal 2021 juga. Ini ada banyak sekali, kalian tinggal pilih saja update terbarunya. Tetapi saya recommended bahwa mendownload semua file ISO itu di Kuya A, karena di sana sudah terpercaya sekali. Terpercaya dan paling aman menurut saya, karena semasa saya mendownload ISO, saya di sini terus. Nah, di sini ada banyak, kalian bisa mendownload aplikasi ataupun ISO-nya. Karena kita ingin mendownload Windows 7, kita ketik saja Windows 7, misalnya Ultimate. Kita cari versi Ultimate. Nah, ini adalah hasil dari pencarian kita, Windows 7 Ultimate. Kalian bisa download yang paling atas, atau kalian cari-cari juga yang lainnya. Nah, kalau kalian mau yang seperti saya ini, kalian bisa download yang ini. Oke, ini kalian bisa yang ini kalau mau seperti saya, tapi versinya tahun 2015, sangat jauh. Sekarang sudah 2021. Kenapa saya ada Windows yang 2015? Karena saya tidak lagi memakai Windows 7, itu sudah lama. Jadi saya ada di data saya itu yang adanya cuma 2015. Tapi jika kalian ingin mendownload yang lebih baru, yang 2021, kalian download saja, tidak ada bedanya. Itu sama semua kok, cuma versinya aja yang beda, versi tahunnya saja. Oke, kalian bisa download sekarang di sini, start download, lalu tunggu sampai selesai. Untuk ukurannya ini 3,6 GB. Kalian download saja pakai WiFi kalian. Oke, sudah ya. Jadi kita sudah mendapatkan ISO-nya. Ini ISO-nya, ISO Windows 7. Oke. Nah, kita memerlukan media atau tempat kita untuk menginstal ulang, atau kita katakan dengan media instalasinya. Nah, biasanya ini kita ada dua pilihan, bisa memakai CD ataupun bisa memakai flash disk. Kalian colokkan saja flash disknya ini ke USB portnya. Kalian masukkan USB flash disknya ke USB portnya. Oke. Nah, kita lihat apakah dia sudah masuk USB portnya. Belum. Kita lihat dulu apakah sudah masuk. Oke ya, ini sudah masuk ya USB portnya.
maksudnya flash disknya sudah masuk ke USB portnya. Ini sudah terbaca. Nah, untuk memasukkan ISO ini ke dalam flash disk, caranya itu bukan dengan mengcopy ISO ini ke dalam flash disk, bukan dengan mengcopy ataupun mengcut ISO ini ke dalam flash disk, bukan. Nah, caranya itu ini, kalian lihat, kita membutuhkan satu buah aplikasi lagi. Nah, aplikasi ini berguna untuk memindahkan semua ISO ini ke dalam flash disk. Nah, aplikasi itu adalah Rufus. Sebenarnya ada juga aplikasi yang serupa sama dengan Rufus, tapi di video ini saya akan menggunakan Rufus saja. Oke, jadi 3 ya. Saya ulangi, jadi 3. Jadi untuk menginstal ulang laptop itu kita membutuhkan 3 bahan. Yang pertama itu ISO, yang kedua flash disk, yang ketiga Rufus. Oke, ketika ketiga bahan ini setelah dikumpul, kalian buka Rufus. Nah, di sini kalian harus membarning agar ISO-nya ini bisa masuk dan terbaca di flash disk nanti. Oke. Untuk bagian device ini kalian isi saja flash disk yang kalian masukkan, nama flash disknya. Untuk ini lewati saja boot selection-nya. Nah, di sebelah kanannya ini kalian pilih select. Kalian cari file ataupun ISO Windows yang telah kalian download tadi. Di sini saya pilih Windows 7. Sebenarnya saya ada Windows 10 juga. Banyak Windows 10 saya ada 4 itu. Di sini saya memilih Windows 7. Nah, di sini sudah terpilih Windows 7-nya, sudah terbaca. Nah, di sini biarkan saja. Nah, di sini kalian perlu perhatikan untuk partition scheme ini. Nah, kalian harus detail ini, karena jika salah maka proses instalasinya tidak bisa dilanjutkan. Jika kalian memilih MBR, maka MBR ini ditargetkan atau dikhususkan untuk laptop yang menggunakan sistem BIOS. Jadi jika laptop kalian itu menggunakan BIOS, maka partition scheme-nya kalian pilih MBR. Oke, mengerti ya? Dan untuk GPT ini, jika kalian menggunakan sistem UEFI, maka partition scheme-nya kalian pilih GPT. Paham ya? Jadi untuk MBR ini ditargetkan kepada BIOS. Untuk GPT ditargetkan kepada UEFI. Nah, biasanya untuk MBR ini, untuk BIOS ini, untuk laptop model lama itu rata-rata menggunakan sistem BIOS. Nah, untuk GPT ini biasanya laptop model baru sekarang ini itu sudah menggunakan sistem UEFI semua. Nah, tidak ada lagi sistem BIOS. Jadi jika dirasa laptop kalian itu model-model baru atau baru-baru keluar ini, kalian harus memilih GPT. Tapi saya rasa untuk sistem GPT ini jarang ya menggunakan Windows 7, rata-rata Windows 10 semua. Jadi di sini saya akan memilih MBR karena laptop yang akan saya install itu laptop lama, model lama, tidak model baru, dan sistem laptop itu menggunakan BIOS. Oke, di sini sudah jelas ya, MBR untuk BIOS dan GPT untuk UEFI. Kalian cermati ini baik-baik. Dan di sini kalian lewati saja, kalian langsung next start. Oke, di sini kalian dikonfirmasi bahwa semua data yang ada di flash disk ini akan hilang. Oke, kita pilih oke dulu. Nah, prosesnya tengah berjalan. Kalian perhatikan baik-baik bahwa di partition scheme ini kalian sudah memilih dengan benar antara BIOS ataupun UEFI. Kita tunggu saja sampai dengan selesai. Nah, ini sudah ready ya. Kalian bisa cabut flash disknya.
lalu pindahkan ke laptop yang akan diinstal. Oke ya, kita cabut flash disknya. Nah teman-teman, ini adalah laptop yang akan kita install. Laptop ini adalah laptop Toshiba. Laptop ini termasuk laptop model lama ya. Oke, langsung saja kita hidupkan untuk melihat Windows lama dari laptop ini. Nah teman-teman, ini adalah tampilan dari Windows lamanya, Windows 7. Kita coba buka datanya untuk melihat apakah laptop ini sudah dipindahkan datanya atau belum. Nah ini adalah tips bagi kalian yang baru pertama kali install laptop atau yang baru mau belajar. Nah sebelum teman-teman menginstal laptop atau menginstal ulang laptop itu, semua data atau file penting itu dipindahkan ke partisi D. Oke, dari C pindahkan ke D. Kenapa? Karena semua file yang berada di partisi C atau partisi dengan sebutan sistem, maka akan hilang ketika diinstal ulang. Jadi untuk menyelamatkannya, data-data itu harus dipindahkan ke partisi D terlebih dahulu sebelum diinstal ulang. Nah, bagian-bagian partisi C itu termasuk sistem. Semua sistem itu termasuk partisi C. Begitu juga seperti download. Download ini juga kita pindahkan ke D. Dokumen, musik, picture, dan video. Ini termasuk C semua ya. Jadi kalian pindahkan terlebih dahulu ke partisi D. Nah, kalian cukup masuk ke partisi D, lalu kalian beri nama folder seperti ini, backup C atau backup data C gitu ya. Oke, untuk memindahkan datanya. Dan ingat juga berapa partisi C kapasitasnya dan berapa partisi D kapasitasnya, agar saat memformat kita sudah tahu nih yang mana partisi C dan yang mana partisi D. Jangan sampai nanti teman-teman tidak ingat dan salah format. Maka jika teman-teman salah format, data yang ada di D ini kemungkinan bisa hilang. Oke ya, kita ingat dulu, partisi C nya ini memiliki kapasitas 49 GB dan partisi D 243 GB, maksudnya 248 GB. Maka yang akan kita format nanti yaitu yang 49 GB, yaitu yang partisi C. Oke, paham ya? Kita close dulu, kita matikan atau kita restart. Kita matikan saja ya. Nah, jika laptop sudah dalam keadaan mati, kalian masukkan flash disknya ke lubang port USB. Kalian masukkan terlebih dahulu agar nanti flash disknya terbaca pada BIOS. Nah, jika kalian sudah memasukkan flash disknya ke port USB, maka hidupkan laptop. Hidupkan laptop sambil menekan tombol di keyboard F2. Oke, hidupkan laptop sambil menekan tombol keyboard F2. Nah ini adalah yang saya maksud pada saat memburning tadi. Karena saya pilih karena saya BIOS, maka tadi saya pilih yang MBR. Nah, ini adalah contoh dari BIOS. Teman-teman pasti tahu lah ya kalau biasa. Dan kalau UEFI itu berbeda lagi teman-teman. Tampilannya itu lebih modern dan lebih rapi daripada yang dari versi BIOS ini. Jadi bisalah beda-bedakannya ya. Kalau versi BIOS dia seperti ini, kalau UEFI itu dia lebih rapi, lebih lengkap fiturnya, lebih modern. Oke,
Dari sini kita masuk ke tab boot. Nah, di sini kalian harus memposisikan USB yang telah kalian burning itu ke posisi paling atas. Jadi flash disk itu harus di paling atas posisinya. Jika teman-teman tidak mau memindahkan USB ini ke paling atas, maka yang akan terbaca HDD dan yang akan masuk ke Windows yang lamanya. Nah, posisinya seperti ini ya. Contohnya, misalkan USB-nya ini di bawah, kita pindahkan di bawah ya. Nah, untuk memindahkan bawah atasnya, kalian tekan F5 atau F6. Nah, misalnya USB-nya berada di bawah, maka yang akan terbaca HDD atau SSD dan akan kembali ke Windows lamanya. Jadi teman-teman naikkan dulu USB atau flash disknya ke paling atas. Naikkan dulu. Nah, dengan begitu sistem atau laptop akan membaca USB yang pertama kalinya. Jadi kita akan memasuki proses instalasi ulang menggunakan flash disk yang telah dibaca oleh laptop, sehingga kita bisa menginstal ulang laptopnya. Oke, jika sudah di paling atas, kita save dan exit, tekan F10. Yes. Kita tekan spasi saja atau keyboardnya. Oke, tengah berjalan prosesnya, tunggu saja. Nah, di sini pada bagian ini kalian pilih bahasa. Untuk yang paling atas ini kalian cukup pilih default aja, dan untuk yang bawah ini kalian bisa ubah ke bahasa Indonesia. Kita cari Indonesia. Oke, sudah ya, Indonesia. Lalu kita tekan next. Pilih next. Lalu pilih install sekarang. Nah, kita pilih ini, kita conteng kotak dialognya, lalu kita pilih next lagi. Nah, di sini kalian harus pilih yang bawah ya, jangan yang atas, karena yang atas itu bukan untuk instalasi ulang, tetapi untuk pengaturan lainnya. Jadi kita custom. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi, bahwanya kita harus ingat yang mana partisi C dan yang mana partisi D. Jika salah format, maka kita bisa menghilangkan salah satu partisi yang ada data kitanya. Jadi kita harus ingat dulu. Tadi partisi C tadi kalau nggak salah yang 49 GB, dan partisi D adalah 249 GB. Jadi yang harus kita format adalah sistemnya yang akan menjadi sistem, yaitu yang C. Kita pilih yang atas berarti ya, karena ini yang C-nya. Dan jangan salah pilih, saya ulangi, jangan pernah salah pilih, karena data-data Anda bisa terformat atau terhapus permanen, tidak akan bisa dikembalikan lagi jika salah dalam memformat pada bagian ini. Jadi harus detail sekali yang mana partisi D, yang mana partisi C-nya. Oke. Nah, partisi C-nya berarti yang 49 GB ini ya. Nah, jika kalian sudah pilih partisi mana yang akan dijadikan sistem, kalian klik format. Oke. Setelah itu kalian pilih OK. Nah, dengan memformat berarti kalian setuju bahwa semua data yang ada di partisi C itu sudah hilang, karena kita sudah memformatnya. Jadi kita akan membuat sistem yang baru, kita akan membuat Windows yang baru dengan semua filenya berada di partisi C, dan partisi D tidak akan terganggu oleh apapun, tidak akan terhapus dan tidak akan terganggu pokoknya ya. Oke, setelah itu kita klik next. Setelah deformat kita klik next. Nah, pada bagian ini kalian cukup menunggu saja sampai dengan selesai, sampai dengan laptop mati dengan sendirinya atau dengan restart. Oke, kita tunggu saja sampai dengan selesai.
Nanti laptop ini akan merestart dengan sendirinya ketika dia sudah mencapai tahap komplit. Nah teman-teman, ini sudah sampai tahap restarting ya, jadi dia restart. Nah teman-teman, ini sudah restart. Nanti kita tunggu. Nah teman-teman, ini sudah restart. Sekarang kita tunggu kembali sampai proses instalasinya itu benar-benar selesai. Nanti kita lanjuti dengan tahap-tahap yang berikutnya. Oke teman-teman, jika sudah sampai di sini, kalian perlu memberi nama untuk laptop kalian atau untuk Windows baru kalian. Di sini saya akan memberi contohnya nama laptop itu Windows 7. Windows 7. Kalian bisa memberi nama kalian. Di sini saya akan memberikan nama Windows 7. Lalu next. Nah, di sini kalian bisa memberikan password untuk laptop kalian. Tapi di sini saya rasa tidak perlu untuk memberikan password. Nanti jika kalian ingin menambahkan password, kalian bisa menambahkan atau memasukkan password di control panel setelah instalasi ulang. Di sini kita kosongkan saja biar tidak bingung nanti. Next. Di sini kalian pilih paling bawah. Jangan yang paling atas. Kalian pilih saja yang paling bawah. Lalu pilih jam. Untuk jam kita pilih Jakarta. Next. Lalu untuk internet wifi kita skip dulu. Nah, proses instalasi ulang Windows 7 sudah selesai. Nah, ini adalah tampilan awal dari Windows 7 yang baru saja kita install ulang. Nah, untuk mengubah tampilan ini, jika kalian lihat tampilannya sangat kuno ya. Kalian bisa klik kanan pada layar, lalu kalian pilih personalize. Lalu pilih tema Windows 7 dan Windows 7 pun sudah siap, dan sekarang kita bisa melihat proses instalasi Windows 7 sudah selesai. Nah, di sini kita lihat data, apakah data kita hilang atau tidak. Dan data D kita tidak hilang. Ini ya data D kita ya, tidak hilang, cuma data C saja yang hilang. Oke, proses instalasi ulang Windows 7 sudah sampai akhir ya, sudah sampai selesai. Dan setelah install ulang, semua aplikasi yang sebelumnya telah terinstall itu akan tidak ada lagi, itu sudah terhapus. Jadi kalian harus menginstal ulang kembali aplikasi yang ada seperti Microsoft Office, Word, Excel ataupun PowerPoint. Kalian harus mendownload kembali atau kalian harus menginstal kembali seperti Chrome, pemutar musik ataupun yang lainnya. Jika kalian sudah berhasil menginstal ulang Windows, maka langkah selanjutnya adalah menginstal komponen yang lainnya seperti aplikasi, program, dan driver.
Nah, jika kalian belum tahu apa itu driver itu adalah semacam pendukung, komponen pendukung yang ada pada software. Jadi jika tidak ada driver, maka laptop belum benar-benar siap digunakan. Masih banyak fitur-fitur yang belum berfungsi jika driver belum terinstall. Nah, untuk melihat driver apa saja yang belum terinstall, kalian pergi ke komponen manajemen, lalu kalian pilih device management. Nah, di sini terdapat informasi ada 2 komponen driver yang belum terinstall. Jadi kita harus menginstalnya dulu. Nah, untuk mencari driver laptop itu biasanya kalau laptop baru itu ada CD yang didapat saat membeli laptop pertama kalinya. Jadi itu ada CD itu berisi driver laptop. Dan jika kalian tidak mempunyai CD-nya atau CD hilang, kalian pergi saja ke Google lalu ketikkan driver atau ketikan seperti ini, download driver Toshiba, sebutkan nama merek laptopnya seperti Toshiba misalnya. Ini driver Toshiba, sebutkan tipenya misalnya Toshiba C640, lalu kalian enter. Di sana ada banyak sekali website yang menyediakan driver free dan bebas kalian download lalu kalian install. Oke, mengerti ya? Setelah diinstal ulang, kalian harus menginstal program, aplikasi, dan drivernya terlebih dahulu sebelum laptop ini bisa digunakan secara sempurna. Oke, saya kira segitu dulu. Jadi rangkuman dari video ini adalah yang pertama, kalian jika ingin menginstal ulang laptop itu kalian harus mempunyai 3 bahan utama, yaitu ISO yang bisa di-download di website ataupun link yang ada di link yang sudah saya letakkan di deskripsi. Kalian bisa mendownload ISO. Jadi oke. Nah, di sini ada 3. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa tahapan penting dalam menginstal ulang laptop agar kalian tambah paham dan tidak bingung jika ada penjelasan yang kalian kurang mengerti dari video ini. Yang pertama, jika kalian ingin menginstal ulang laptop, kalian harus mempunyai 3 bahan utama atau 3 alat utama, yaitu ISO. ISO ini file Windows yang bisa kalian download di website itu ada banyak, tapi saya kasih juga nanti di link deskripsi untuk kalian download. Itu ISO yang pertama. Yang kedua itu flash disk, dan yang ketiga itu adalah Rufus. Jadi 3 bahan. Jadi 3 bahan ini wajib kalian miliki untuk menginstal ulang Windows. Lalu tahap yang kedua itu kalian burning ISO-nya menggunakan Rufus untuk memasukkan ISO ke dalam flash disk. Oke, itu tahap kedua. Tahap ketiga itu kalian instalasi ulang. Caranya masuk ke BIOS lalu atur flash disk ke tempat yang paling pertama, posisi teratas, agar laptop membaca flash disk terlebih dahulu daripada hard disk. Langkah ke selanjutnya itu kalian harus memformat data yang akan kalian jadikan sistem. Di sini kita akan memformat partisi C. Jangan sampai kalian salah dalam memformat. Bisa-bisa data kalian yang ada di D akan hilang jika kalian salah dalam memformatnya. Dan yang keenam itu proses instalasi finishing. Kalian tinggal tunggu saja. Kalian pilih
memberikan nama untuk laptop kalian, jam, dan lokasi laptop kalian ini. Dan yang ketujuh, itu kalian setelah install ulang itu kalian harus menginstal juga aplikasi, program, dan driver yang sebelumnya kalian install. Jika tidak ada driver, maka laptop kalian itu belum bisa digunakan secara maksimal ketika setelah diinstal ulang. Jadi harus diinstal driver dulu. Oke ya. Terima kasih banyak yang telah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan, teman-teman silakan menanyakan, bisa lewat DM Instagram ataupun lewat Gmail saya. Jangan lupa subscribe dan like video ini.